Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita nanti-nantikan pastilah hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Apakah kita menjadi orang-orang percaya yang selalu menanti-nantikan Tuhan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara setuju bahwa kehidupan kita ini banyak waktu yang kita gunakan adalah waktu untuk menunggu? Dan jikalau kita menjumlahkan waktu-waktu tunggu kita, maka jika ditotal mungkin bisa lebih dari 1 hari atau lebih dari 24 jam. Sebagai contoh, kita seringkali menunggu waktu makan siang. Kira-kira berapa lama? Kita juga seringkali menunggu waktu berangkat. Kira-kira berapa lama? Lebih lagi, kita seringkali menunggu teman atau menunggu antrian dokter. Dan ada banyak lain yang kita menggunakan waktu adalah untuk menunggu. Saudara, pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang meletihkan, bukan saja secara fisik, lebih-lebih secara mental. Tetapi banyak orang rela menunggu, dalam arti mengantri untuk sesuatu yang mereka idam-idamkan. Misalnya menunggu atau mengantri HP yang baru saja keluar. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang percaya mempunyai semangat menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Berapa banyak orang Kristen yang sabar menanti-nantikan Tuhan? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal kedua, ayat 22 sampai dengan 38. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simeon adalah seorang yang menantikan kedatangan Mesias, dan ia menerima janji bahwa ia tidak akan meninggal sebelum ia melihat dengan mata kepala sendiri akan Mesias itu. Tidak heran, kegirangan Simeon begitu besar ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus,
kegirangan begitu besar sehingga ia kehilangan takut akan kematian. Ia menjadi berani dan rela untuk mati karena ia sudah berjumpa dengan Juru Selamat. Sudahkah saudara berjumpa dengan Juru Selamat dengan percaya kepada Yesus Kristus? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru bagaikan pada burung Raja Wali. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara, Simeon adalah seorang yang saleh, dan dia adalah orang yang menantikan akan kedatangan Mesias sesuai dengan janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan Simeon sendiri menerima konfirmasi dari Tuhan bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia sendiri berjumpa dengan Sang Mesias itu. Nah, saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka sebagaimana Alkitab katakan bahwa dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika ia datang ke bait Allah, itu oleh Roh Kudus, maka dia tahu bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu yang dijanjikan Allah. Dan saudara, dia sangat bersuka cita. Dan saudara, dalam sukacita dia itu, saudara, ada kalimat yang sangat indah yang dia katakan. Dia katakan demikian, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Saudara, ketika dia melihat Yesus Kristus Sang Mesias itu, maka dia mengkaitkan dengan keselamatan itu yang daripada Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus Kristus memang adalah kedatangan keselamatan itu bagi umat manusia. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada nama lain di mana seseorang boleh mendapatkan keselamatan itu. Dan Alkitab katakan, sebagaimana dikatakan Simeon, dikatakan bahwa ia telah melihat keselamatan daripada Tuhan yang telah Tuhan sediakan di hadapan segala bangsa. Saudara, artinya saudara-saudara, bagi seluruh dunia ada keselamatan di dalam Kristus. Kristus menjadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, bahkan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menanti-nantikan Tuhan merupakan sikap yang dimiliki oleh Simeon. Dan saudara, di dalam Yesaya 40, Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru bagaikan pada burung Raja Wali. Saudara, ketika Tuhan mengatakan demikian, Yesaya 40 sedang berbicara tentang pengharapan bagi umat Israel yang sedang terbuang di tanah Babel. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah kecewa karena Tuhan, dia memegang janjinya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang mengenal firman-Nya, mengenal janjinya, sehingga orang itu bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Sebagaimana Simeon, dia sangat kenal kitab suci, dan dia tahu ada janji Allah akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat itu. Maka dia sendiri menyaksikan bagaimana Allah penuh kasih setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapat kekuatan baru. Mengapa? Karena Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Karena Tuhan, dia dapat diandalkan di dalam setiap firman yang dia katakan. Sehingga saudara,
Ketika kita menjadi orang yang menantikan Tuhan, kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, di dalam hidupnya, dia tidak mengalami betapa kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak mengalami betapa Tuhan setia kepada janjinya. Namun saudara, sebagai orang percaya, kita adalah orang yang tahu akan kasih setia Tuhan. Saudara, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, mendekati Natal ini, kita diberitahukan bahwa Tuhan, Dia peduli dengan kita. Dia datang dari surga, dari tempat yang mulia. Dia datang ke dunia, ke tempat yang begitu gelap. Bahkan Dia menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Saudara, bukankah begitu besar kasih Tuhan kepada kita? Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu kita tidak akan pernah kecewa jikalau kita menjadi orang-orang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami mendekati Natal tahun ini, kami juga menjadi orang yang tahu menantikan Engkau. Dan kami bisa seperti Simeon memiliki kegirangan besar karena Tuhan, Engkau peduli dan Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.